Moments with Dana Iswara. Hello listeners, senang sekali ketemu lagi dengan saya kali ini di episode yang akan membawa kita pada ngobrol-ngobrol dengan seorang tokoh yang sangat inspirasional yang juga menjadi role model saya dan sangat istimewa, paling tidak karena dua hal. Karena dia saat ini masih berada di Cambridge, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat, sehingga obrolan ini menjadi sangat istimewa, obrolan jarak jauh. Dan yang kedua, dia adalah tokoh yang sudah menerima berbagai penghargaan sejak lulus SMA, mungkin sudah nggak kehitung lagi berapa gitu, karena memang dia itu memberikan inspirasi pada begitu banyak orang, masyarakat luas, dan juga memberi dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Kita langsung saja ngobrol dengan tamu saya saat ini, Iman Usman. Halo Iman, apa kabar? Halo Bu, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Senang sekali nih saya dapat kesempatan. Iman sedang sibuk-sibuknya kuliah di Harvard untuk gelar Master of Education ya Man ya? Kalau Master of Education. Hmm. Iman sibuk sekali, tapi terima kasih banyak. Ini aha moments dapat waktu untuk ngobrol-ngobrol. Uh, Selama kuliah di Harvard, Iman cuti dari ruang guru. Enggak, sama. Jadi ini nambah kerjaan sebenarnya karena kuliahnya jalan, kerjanya jalan. Jadi bedanya ya saya jadi hidupnya kayak dua waktu sih. Jadi kerjanya di Indonesia full tetap. Jadi mulai kerja di sini jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Karena nyesuaiin sama jam Indonesia, terus tidur dari jam 6 sampai jam 11 sampai jam 12 gitu ya. Terus ntar kelasnya siang, terus tidur lagi nyari waktu gitu. Ya gitu aja tiap Wow, hari. itu karena mestinya di jam tidurnya Iman di Amerika, orang di Indonesia lagi bangun dan Iman Kerja. mau nggak mau harus meeting gitu ya, harus Betul. Dan running. belum bisa ditinggalin, Uh-uh. perusahaannya. Jadi Luar ya harus biasa dua-duanya. Iman. Tambah lagi nih kekaguman saya sama Iman nih. Sedikit flashback ke masa remajanya Iman. Iman tuh seneng baca dari kecil ya. Betul. Jadi aku dari kecil sih. Jadi dulu kayak intinya apa aja kalau di rumah tuh kalau yang bisa dibaca deh gitu. Jadi kayak buku apa aja kayak karena juga nggak penting tapi pokoknya kalau ada buku tergeletak gitu kayak di atas meja pasti dibaca gitu. Jadi dulu ya pasti langganan perpustakaan apa gitu. Jadi bacanya dari situ sih dulu. Terus perkenalan dengan buku Harry Potter yang katanya punya kakaknya Iman gitu, ketemu di kamarnya dia, kemudian Iman baca gitu. Eh, Bagaimana buku itu bisa memberikan pengaruh yang besar buat Iman pada masa itu? Iya, jadi salah satu mungkin buku atau apa ya, mungkin yang berdampak lah besar buat saya, atau bukan cuma buku sih, tapi hal dalam hidup saya yang punya pengaruh besar tuh sebenarnya Harry Potter gitu. Dan mungkin sedikit cerita nih buat yang lagi dengerin, waktu itu ceritanya um, lagi di rumah sama nyari buku apa ya mau dibaca gitu, terus ternyata masuk ke kamar kakak, kok ada buku tulisannya Harry Potter gitu. Waktu itu buku yang keduanya sih justru Harry Potter and Chamber of Secrets gitu. Terus kayak oh ya udah dibaca gitu ya. Jadi bacanya bukan malah dari yang pertama gitu. Oh terus ternyata sangat terserap ke bukunya gitu kayak suka banget gitu bacanya cepat gitu padahal bukunya itu kayaknya berapa ya 350 400 halaman. Terus habis itu kayak wah nyari deh dari yang pertamanya kayak gimana. Jadi baca ulang lagi dari yang pertama terus balik kedua, tiga gitu ya, empat. Wow. Jadi waktu itu udah sampai series keempat udah keluar kayaknya. Jadi um, udah agak telat sebenarnya gitu. Cuman jadi sangat suka banget, justru melebihi kakak yang baca awalnya. Terus akhirnya saya tuh jadi kalau udah suka sama sesuatu tuh benar-benar total biasanya. Jadi kayak wah apalagi ya bisa dicari gitu. Akhirnya mulai apa namanya mulai cari um, apa ya cari kayak oh online-nya ada apa ya gitu. Terus berkenalan lah sama game online-nya. Jadi game online-nya waktu itu seperti kurang lebih seperti um, sekolah online Hogwarts tapi ini online. Jadi dan itu bukan game kayak oh main adu strategi atau gimana. Enggak beneran game sekolah. Jadi Sekolah. belajar
kalau jadi belajar pelajaran-pelajaran di Hogwarts gitu ya, kayak belajar wah bikin astronomi gimana, bikin ramuan gimana, terus kayak apa spelling gimana gitu ya dan seterusnya, terus beneran belajar dan itu buat itu kan bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus. Jadi ya udah pokoknya belajar itu pengalaman pertama saya belajar online tuh kayak apa dan ini bahasa Inggris gitu ya. Terus dari situ akhirnya wah tertarik terus gitu sampai akhirnya jadi profesor. Di situ belajar akhirnya gimana caranya bikin syllabus. Saya dulu ngajar astronomi, jadi bikin syllabus kayak gimana, bikin lesson plan, bikin website buat pembelajaran online gimana. So that was my first online teaching experience gitu. Terus wah suka lagi ngumpulin merchandise-nya dan dulu kan di Padang ya, jadi kayak nyari merchandise tuh susah banget, nggak ada gitu. Akhirnya terinspirasi, udah deh kalau nggak nemu mau beli jubah gimana, mau beli apa nggak ada. Jadi akhirnya bikin sendiri dan akhirnya itu jadi bisnis. Dia akhirnya bikin bisnis online shop Harry Potter gitu. And the whole thing jadi bukunya juga karena belajar tadi sekolah online, bukunya juga keluarnya itu kemudian adanya bahasa Inggris dulu belum diterjemahkan, akhirnya belajar bahasa Inggris. Jadi ada banyak sekali apa ya kayak first Pembelajaran ya. exposure lah, pembelajaran first experience yang dimulainya itu dari Harry Potter gitu. Tadi sekolah online, cara ngajar online kayak gimana, bisnis online gimana, bikin komunitas, belajar bahasa asing gitu ya. Itu ya dari Harry Potter semua dan secara nggak langsung ya itu yang kemudian akhirnya berpengaruh besar sampai kayak sekarang gitu. Luar biasa. Dan memang pendidikan itu tuh kelihatannya udah jadi passion Iman dari muda ya, dari umur segitu gitu. Udah kelihatan kan, makanya senengnya gamenya Harry Potter gimana caranya jadi Iya, karena guru gitu kan. naturally ini Nggak jauh-jauh dari pendidikan. karena kemudian mungkin dulu jadi mulai apa ya berkenal dengan dunia pendidikan atau ngajar atau suka sama dunia pendidikan tuh udah dari kecil, dari umur 10 tahun tuh udah ngajar Dari umur 10 tahun. teman-teman di sekitar 10 tahun. Jadi dulu mungkin konteksnya tuh jadi saya tuh lahir dan besar dari keluarga yang sederhana aja gitu. Jadi bapak cuma lulusan SMP, ibu lulusan SMA, anak keenam dari 6 bersaudara gitu ya. Dan di keluarga kami tuh mestinya pendidikan tuh justru bukan yang kayak hal yang utama. Jadi bukan kayak wah ini kamu harus itu enggak, kebalikannya sama sekali. Jadi saya tuh outlier di keluarga saya gitu. Nah cuman saya ngelihat waktu itu di sekitar saya kayak wah saya beruntung maksudnya punya orang tua yang meskipun kalau dalam tanda kutip pendidikannya nggak tinggi gitu ya, tapi at least tuh kalau memahami kayak kalau misalnya saya suka belajar ya mereka berusaha untuk provide resources and provide um, dukungan yang saya butuhkan gitu. Sementara saya ngeliat di sekitar saya waktu itu, wah kok banyak teman-teman saya seumuran saya yang nggak punya kesempatan yang sama gitu. Jadi mungkin mereka harus disuruh bantu kerja orang tuanya, mereka nggak bisa dapat akses ke buku seperti misalnya saya bisa beli buku bekas gitu ya, atau dan seterusnya lah gitu. Jadi saya waktu itu terinspirasi akhirnya ya udah deh saya bantuin teman-teman saya ini gimana caranya catch up dengan pelajaran di sekolah. Jadi ngajar tiap pulang sekolah saya bikin kelas gitu ya, saya bikin perpustakaan di depan rumah, ada dulu warung dipakai buat jualan, cuman nggak jalan warungnya, jadi saya pakai warungnya 2x2 meter gitu lah, saya bikin taruh buku-buku. Jadi dari situ sih awalnya sebenarnya. Jadi bagi saya tuh maksudnya sudah dekat dengan dunia pendidikan tuh dari kecil. Dan dari situ akhirnya jadi aktivis, maksudnya banyak mengadvokasi kebijakan di daerah gitu ya. Ya baru sampai akhirnya sekarang ke ruang guru. Jadi it's sort of passion lah sebenarnya dunia pendidikan itu gitu. Makanya saya bilang udah jadi obsesi lah itu ya. Bahkan mungkin dalam mimpi aja Iman tuh mikirnya mengenai education gitu. Nah, uh, saya pernah ingat ya Iman cerita, bahkan ketika lulus kuliah, Iman tuh kuliahnya di Hubungan Internasional UI kan. Betul. Tapi Iman kepengennya jadi guru gitu. Nah, Iya. Iman berusaha gitu untuk menawarkan jasa menjadi guru di beberapa sekolah, tapi nggak ada yang nerima gitu, nggak ada yang nerima. Entah kenapa alasannya. Bisa cerita nggak, Iman? Kenapa? Iya, jadi waktu lulus HUI gitu ya, orang pada berpikirnya kayak, wah mau jadi diplomat, mau kerja di World Bank, di UN gitu ya. Ya tadi karena saya tadinya berpikirnya bahwa, satu saya suka ngajar gitu, yang kedua saya ngerasa bahwa kayak
apa ya, maksudnya apapun yang saya kerjakan di dunia pendidikan tadi, punya pengalaman di classroom itu penting gitu. Jadi gimana sih managing a classroom gitu, gimana sih caranya maksudnya bisa motivasi anak yang tadinya mungkin nggak punya motivasi, terus sekarang jadi punya mimpi, jadi punya harapan gitu. Dan saya berpikir waktu itu outletnya adalah ya paling gampang jadi guru gitu, ngerasain itu semua. Jadi saya daftar ke beberapa sekolah buat jadi guru, cuman ya nggak ada yang nerima atau nggak dibalas gitu. Jadi apa namanya, Takut bacanya soalnya overqualified kali Man. nggak tahu. Jadi nggak tahu juga sih alasannya kenapa gitu ya. Cuman intinya long story short nggak ada yang terima gitu setelah berapa bulan. Jadi dan di saat itu sangat apa ya, sebenarnya sangat depressed, sangat frustrated gitu karena saya ngerasa wah ini kok saya cuman apa yang salah ya, misalnya saya cuma mau jadi guru gitu, yang profesi yang kalau kata orang kalau di Indonesia tuh nggak ada yang mau gitu. Ini saya I was doing school pretty well gitu ya, terus kemudian kayak ngerjain ini ngerjain itu, tapi kok mau jadi guru aja nggak bisa ya. Jadi saya dulu justru frustrated gitu sampai akhirnya berpikirnya kayak oh mungkin apa saya nggak qualified gitu. Jadi makanya akhirnya waktu itu saya berpikir mungkin sekolah lagi deh dan apply keterima di Columbia, dapat beasiswa gitu ya. Jadi akhirnya sekolah dulu gitu. Jadi mikirnya dulu gara-gara itu sih. Gitu. Sampai sekarang pun sebenarnya masih sangat suka ngajar. Jadi di ruang guru pun juga ngajar di tim apa atau kalau ada kesempatan luar pasti juga masih doing workshops Kemungkinan here and perlukan there. ya. You Maksudnya kalau always ntar make juga nggak time. ruang guru, kemarin juga ditanya kalau ngajarin ruang guru apa sih juga kemungkinan besar juga mungkin ngajar sih ya. Jadi ya itu passion lah. Nah itu ya waktu Iman ditolak waktu ngelamar menjadi guru. Kemudian saya baca di buku Iman ini ya, masih belajar. Tahun 2006 Iman ikut dalam kompetisi untuk jadi ketua OSIS tapi kalah padahal Iman merasa waktu itu you were the best among the other candidates gitu ya. Jadi sebetulnya kata penolakan itu bukan sesuatu yang asing buat Iman ya. Rejection and failure. Buat Iman itu sudah dikenal jauh sebelum Iman waktu itu lulus kuliah malah ya. Bagaimana dua hal itu menjadi momen penting dalam mendewasakan Iman dan menjadi kamu yang sekarang ini? Jadi bener banget, jadi kayak mungkin orang sering lihatnya kalau sekarang kayak wah ini kayak jalannya lurus banget ya gitu, gampang-gampang aja gitu. Karena memang ya jarang diceritain aja gitu. Cuma sebenarnya banyak gitu momen-momen Gak penolakan, banyak yang tahu tuh, gagal, iya. ya, Taunya Iman yang sekarang gitu. kayaknya oh kayak gampang banget ya dari lulus SMA bisa ini bisa ini. Jadi sebenarnya tuh bukan karena saya sebenarnya ngerasa kayak wah saya tuh lebih jenius, lebih pintar tuh dari yang lain, enggak sebenarnya. Tapi menurut saya yang terjadi adalah saya ngalamin banyak hal lebih cepat dibandingkan teman-teman saya. Jadi tadi termasuk experiencing gimana memimpin, gimana menghadapi penolakan, gimana mengalami kegagalan gitu ya. Itu tuh lebih dari awal sehingga akhirnya belajar dari situ dan akhirnya bisa punya endurance yang lebih lah sekarang gitu. Nah cuman waktu saat itu maksudnya tentunya pasti ya namanya menemui penolakan gitu nggak ngenakin gitu. Jadi maksudnya dan cara copingnya juga beda-beda dan menurut saya misalnya ketika mengalami umurnya juga beda-beda. Jadi maksudnya bagaimana saya respon ke penolakan saya. Misal tadi ketika saya SMP mau maju ketua OSIS tapi ternyata ditolak, dilemparin makanan sama orang gitu ya pas lagi pidato dan segala macam, itu dibandingkan dengan misalnya bagaimana cara saya menghadapi penolakan ketika saya tadi mau jadi guru, itu beda karena umurnya udah beda gitu. Jadi mungkin waktu awal-awal it took me a while untuk saya akhirnya bisa get back on my feet gitu. Jadi saya mesti waktu misalnya tadi ada tolak dilempar makanan itu saya put maksudnya saya benar-benar naro keras ke diri saya sendiri gitu, maksudnya kayak wow saya salahnya apa gitu ya, saya jadi nggak mau ngomong lagi di depan umum, takut buat berteman gitu ya karena takut nanti momen serupa terjadi kembali gitu. Ada banyak lah yang dipikirkan waktu itu sehingga dari saat itu saya justru kayak banyak ya udah deh saya daripada mencoba untuk terlibat berkomunitas, saya udah ngurusin diri saya sendiri aja deh dulu. Jadi fokusnya udah saya mikirin diri saya sendiri, saya sibuk lomba, sibuk ini, sibuk itu, tapi sebenarnya nggak mau ngurusin orang gitu. Karena dulu ngerasanya kayak wah it was very hard, maksudnya I was very hard on me gitu. Jadi
begitu gitu. Sampai akhirnya ya bertemu dengan mentor yang tepat dan kemudian Iman diingatkan ketemu kembali, seseorang yang kemudian diingatkan jadi mentor untuk apa namanya betul. bangkit deh gitu ya, Betul, jangan Kak, diingatkan terus-terusan. kembali bahwa kayak, wah kamu kalau kayak gini terus, kamu cuma membenarkan apa yang orang-orang bilang tentang kamu gitu. Maksudnya Ya, justru kamu mesti prove them wrong gitu. Jadi, itu akhirnya mengubah lah. Cuman kalau misalnya ketika kuliah gitu ya, mungkin udah lebih dewasa lah ya. Akhirnya ya sempat frustasi, sempat depressed, cuman akhirnya jadi berpikir gitu kayak, wah di situasi penolakan seperti itu, saya punya dua pilihan gitu. Udah lebih sadar. Saya punya dua opsi. Saya mau tetap keep trying dengan pilihan saya yang pertama ini, atau yang kedua saya bikin jalannya saya sendiri gitu. Karena ya mau nggak mau gitu ya. Jadi akhirnya saya pilih jalan yang kedua gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa saya ditolak dan segala macam. It's not the end of the world gitu ya. Mungkin Tuhan punya jalan yang lain, punya rencana yang lain. untung Dan akhirnya saya kamu diterima S2 gitu ya, bisa kuliah dan saya dulu, diterima umur S2 masih gitu. muda. Jadi in a way apa ya, itu juga jadi booster buat saya lah, kayak wah ternyata saya nggak sebego itu juga ya gitu. Terus apa namanya, dan akhirnya dan sebelum berangkat S2 kan terpikir ruang guru dan lain-lain itu ya. Jadi akhirnya kayak ya udah deh, bikin jalannya sendiri aja gitu, Iya, bikin definisinya sendiri. Ya udah, kalau saya nggak diterima dalam requirement-nya masyarakat, ya udah saya bikin bikin requirement-nya saya sendiri. sendiri. Iya, Jadi akhirnya gitu sih, jadi cara apa ya, beda menghadapinya. Jadi mungkin yang kedua lebih lebih bisa cepat coping mechanisms-nya, kemudian justru menjadikan rejection itu sebagai titik balik gitu, instead of kayak sesuatu yang kayak dipusingin sekian lama lah gitu. Iya, ya betul sekali. Jadi terus ketika 2013 Belva mengajak kamu bikin ruang guru, apa yang ada di benak kalian gitu? Waktu itu kan relatif muda ya. Terus Iya, apa namanya, untuk sesuatu berdua yang satu gitu. belum terlalu populer gitu ya, apa namanya, market online untuk proses belajar mengajar. Apa sih yang kalian pikirkan waktu itu? Terus terang ya Bu ya, saya waktu pas mulai, saya tuh nggak ngerti startup itu apa Bu. Jadi saya nggak tahu kayak what I get myself into gitu. Jadi kayak saya nggak ngerti. Jadi saya cuma lihat kayak, oh saya ngobrol sama Belva, idenya terdengar menarik gitu ya. Terus kemudian kayak saya juga nggak punya alternatif lain juga gitu. Saya mau ngerjain apa gitu ya. And anyway ini saya juga ngerjain sambil sekolah. Jadi saya ngerasa orang sering bilang kayak, wow gila ya ini risk taker segala macam. Enggak, justru menurut saya tuh bikin sesuatu saat sekolah tuh low risk gitu. Karena apa sih yang bisa buruk-buruk jadi ya gagal gitu ya, cuman sekolahnya jalan gitu, jadi nggak Either one gimana. tuh sukses gitu ya kalau kalau nggak dua-duanya. Betul, jadi nggak sebenarnya low risk gitu, jadi it's a very calculated risk buat saya. Tapi on the other hand, yang ini mungkin saya sering juga bilang gitu ketika orang nanya gitu ya, um, saya tuh sederhana sih, saya ngelihatnya bahwa ya udah ini ide yang menarik, nggak ada yang ngerjain, ada kesempatannya, ada peluangnya, dan ini ada problem realnya gitu ya di masyarakat. Kenapa nggak dikerjain aja? Toh kalaupun gagal, saya tuh nggak, akhirnya itu cara pandang saya akhirnya. Ketika saya ngeliat gagal itu, akhirnya saya nggak ngeliat bahwa gagal sebagai sebuah hasil yang definitif gitu. Tapi dari proses mengerjakannya, dari proses menjalankannya gitu ya, itu saya bisa belajar banyak hal. Jadi saya ngelihatnya itu lebih ke learning journey yang diakumulasikan selama prosesnya itu gitu. Jadi mungkin akhirnya gagal, tapi saya tahu bahwa kayak wah kalaupun saya gagal, at least saya ngelihat ini sebagai belajar gitu. Dan yang kedua, saya ngelihat wah saya belajarnya ini dengan siapa gitu. Saya belajarnya dengan orang seperti Belva gitu. Jadi yang saya tahu gitu, dan saya udah kenal berapa tahun kan sama Belva waktu itu. Jadi saya tahu ini orang work ethics-nya bagus gitu ya, sangat pintar gitu, sangat tahulah apa yang dia kerjakan gitu. Jadi saya melihat bahwa kayak dan mungkin itu kenapa akhirnya kita lumayan ini ya, maksudnya sticky lah sampai sekarang gitu, bersahabat gitu. Karena saya selalu saya bilang kalau orang nyari co-founder gitu ya, complementing itu is one thing, jadi melengkapi Iya. satu sama lain gitu. Tapi menurut saya yang akhirnya juga bisa bertahan adalah, dan supaya gimana caranya kita bisa maintain respect towards each other adalah ketika kita melihat partner kita itu juga sebagai sosok yang kita bisa jadi tempat belajar gitu. Jadi saya sangat melihat waktu itu kayak ya ya kalaupun nggak jadi apa-apa, ini kesempatan luar biasa, saya bisa belajar sama Belva gitu. Iya. And I want to learn from this person gitu, how he thinks, how he strategize about things gitu ya, how he manage things, how he lead things gitu ya. Jadi
Jadi saya ngeliatnya mungkin waktu itu motivasi awalnya yes menyelesaikan masalah is one thing, tapi yang nggak kalah besarnya sebenarnya adalah juga saya pengen belajar gitu. Jadi dan mentalitasnya ya seperti itu aja waktu itu sampai sekarang sih gitu. Luar biasa ya. Jadi berangkatnya dari kepengen belajar sama memang ada problem real gitu ya, yang Betul. kepengen banget kalian perbaiki lah gitu Heeh. di Jadi bidang saya dulu pendidikan. terus terang akhirnya nggak terlalu peduli, oke deh hasilnya gimana gitu nanti. Karena ya udah saya fokus sama belajarnya gitu. Jadi waktu itu pun kayak yang kita nggak ada investor, semuanya pakai duit Ya, sendiri. kalian Saya tuh nggak benar-benar mulai dengan modal berdua dulu ya, modal nggak sendiri langsung dan itu dapat tuh saya investor maksudnya ya. juga juga sebenarnya juga nggak kerja juga ya, tabungannya berapa sih gitu. Jadi menjadi tabungannya cuma dari lomba-lomba sana sini gitu. Kalau Belva dulu udah kerja kan di McKinsey 2 tahun. Jadi Iya, saya dulu baru lulus. Jadi saya dulu ya udahlah gitu. Saya anggapnya ini kayak saya sekolah atau saya apa ya les gitu. Jadi saya ya udah saya bayar for this experience gitu. Ya alhamdulillah luar ternyata jadi biasa. sesuatu yang luar biasa besar gitu. Iya, heeh. Dan sekarang nih eh, Ruang Guru udah punya 5.000 karyawan, 25 juta pelajar dari Aceh sampai Papua, bahkan sudah ekspansi ke Thailand dan Vietnam. Gitu ya. Hmm. Luar biasa. Itu kan dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun. Iya, Dan alhamdulillah. investor juga sudah besar sekali ya gitu ya yang ikut di Ruang Guru. Nah, dalam konteks pandemi COVID-19, Iman, Hmm. apa yang Ruang Guru tawarkan supaya Hmm. pengguna ini bisa merasakan manfaat yang optimal dari berlangganan Ruang Guru? Hmm. Jadi obviously mestinya kita membuat ruang guru itu dan mestinya apa yang kita sediakan itu even pre-COVID pun sebenarnya juga apa namanya sudah berusaha lah untuk antisipasi hal-hal seperti itu gitu ya. Cuman tentunya COVID ini jadi challenge dan yang unprecedented lah buat kita gitu. Kita nggak kira-kira gitu. Iya. Dimana kita mikirnya wah tadinya kondisinya ini orang mungkin ngeliat kita sebagai komplementer, mereka sekolah, mereka mungkin ngerjain yang lain gitu ya, terus ya kita jadi complementary. Nah ini ternyata ketika COVID ya sekolahnya jadi dari rumah, mereka juga nggak bisa les Lockdown ya. keluar gitu ya. Jadi akhirnya ya kita jadi berpikir, wow bukan cuman jadi complementary lagi nih, tapi justru bisa jadi primary. Maksudnya Iya. gimana caranya anak-anak bisa tetap belajar gitu. Jadi akhirnya banyak service-service yang diluncurkan, baik yang disediakan secara gratis maupun juga yang berbayar, yang tujuannya memang ngebantu anak-anak ini untuk bisa bisa keep up gitu dengan tuntutan belajarnya gitu. Jadi mulai dari misalnya ketika kemudian pemerintah mengumumkan belajar dari rumah, kita bikin yang namanya sekolah online gratis gitu ya. Jadi kita bikin live teaching experience setiap hari ngikutin pelajaran sekolah buat anak dari kelas 1 sampai kelas 12 termasuk SMK juga gitu kita bikinin. Orang bisa tinggal masuk jadi mereka bisa belajar karena waktu itu terus terang banyak sekolah yang belum bisa beradaptasi secara cepat karena nggak Ya. pernah nih ngadepin momen seperti ini dan mereka tiba-tiba gurunya diharuskan mengajar secara online itu beda gitu kan. Jadi kita menyediakan itu atau misalnya buat gurunya kita bikin juga kita training materialnya kita buka secara publik sehingga guru-guru bisa belajar juga gitu. Wow. Atau misalnya akhirnya kita bikin platform ruang kelas namanya. Gimana buat sekolah itu bisa atau guru bisa mengelola pembelajaran di kelasnya jadi lebih baik lagi. Jadi classroom management system gitu, learning management system. Jadi bisa monitor PR, ngasih nilai dan seterusnya. Atau misalnya juga produk-produk lainnya yang kita luncurkan sebenarnya selama pandemi gitu. Jadi ada live teaching, ada apa namanya homework clinic atau apalah gitu, ada macam-macam gitu. Jadi ya tujuannya tadi gimana ngebantu anak-anak ini dengan kondisi yang sedemikian kompleksnya ya mereka tetap bisa dapat apa support yang prima lah gitu. Iya. Nah, eh, kalau Iman itu yang saya tahu tuh juga concern sama em, level anak-anak pelajar di Indonesia dibandingkan dengan pelajar di luar negeri ya. Hmm. Saya itu menonton YouTube tahun 2018 di mana Iman ngobrol sama teman-teman kalau nggak salah waktu itu judulnya apa Midnight Nasi Goreng. Oh iya sama sama Itu sama Jovi sama Andovi Lopez iya itu. betul. Ha. Di situ tuh kalian apa namanya bilang bahwa punya concern terhadap
murid-murid di Indonesia yang nggak di-encourage untuk berpikir kritis gitu. Ya. Ruang guru sekarang ini punya punya eh, metode pembelajaran yang bagaimana untuk bisa mengencourage anak-anak berpikir kritis kalau gitu. Iya, jadi ada banyak hal ya. Jadi mulai dari misalnya paling penting menurut saya adalah sebenarnya bukan kayak saya bikin materi khusus buat pembelajaran kritis, tapi gimana secara pedagogi dari konten yang kita sediakan itu memicu anak untuk punya curiosity, akhirnya bisa berpikir kritis gitu ya, bisa berpikir secara analitis. Jadi misalnya contoh gitu, ketika misalnya anak belajar sesuatu di ruang guru gitu, mereka akhirnya bukan cuman belajar ini pelajaran ini gitu ya, ini nanti buat ujian dan seterusnya, tapi juga dipaparkan gitu, maksudnya ini relasinya dengan aplikasi nanti di kehidupan sehari-hari seperti apa sih. Jadi orang nggak disconnect gitu sama yang dia pelajarin sama nanti aplikasi gitu misalnya. Atau kemudian yang kedua, bagaimana kontennya itu ya dipikirkan untuk gimana menstimulasi critical thinking tadi gitu. Jadi bagaimana jadi bukan tiba-tiba langsung ini caranya, ini rumusnya yang bisa digunakan, Kan tapi harus menghafal dicobakan rumus, ya uh, kan, jadi menghafal juga sejarah, menghafal pengetahuan umum kan gitu tuh kalau jadi sistem pendidikan kita. jadi justru dijelaskan dulu gitu. Oh, ini rumusnya datangnya dari mana? Kenapa rumusnya seperti ini gitu. Jadi cara berpikirnya yang secara fundamental yang coba dibenahi gitu. Jadi itu yang pertama gitu. Tapi yang kedua juga banyak, maksudnya secara misalnya di live teachingnya kita gitu ya, atau di konten-konten juga ada konten yang pre-recordednya juga gitu ya. Ada memang hal-hal materi-materi khusus yang memang tujuannya tadi emang spesifik bicara mengenai critical thinking, itu juga ada gitu. Atau yang ketiga, dan menurut saya nggak kalah pentingnya ya, jadi selain critical thinking tapi juga gimana sih membuat safe zone gitu, and comfortable zone buat anak-anak ini buat belajar gitu. Jadi ini mungkin orang sering nggak perhatiin gitu, tapi kalau misalnya nanya gunanya ruang guru dan misalnya kenapa sih orang pakai ruang guru gitu, orang tuh sering bilangnya adalah kayak ya ini belajar di sini tuh berasanya maksudnya nyaman gitu. Jadi dalam artian bukan kayak wah dia kalau salah dimarahin, atau misalnya kayak wah kok nggak ngerti gini aja gitu, atau misalnya kayak wah ini nggak pinter nih kalian gitu, tuh nggak ada tuh. Jadi kita justru gimana ya udah Approach-nya itu beda sama-sama gitu ya sama belajar, dia sekolah. nggak takut buat bertanya, kemudian menemukan kayak teman, menemukan komunitas di situ, guru-gurunya juga sangat friendly gitu. Jadi I think itu salah satu distinction yang kita punya ya. Jadi benar-benar kayak dari cara approach yang kita itu karena kita menyadari gitu bahwa anak-anak itu datang dari berbagai macam konteks, dari berbagai macam latar belakang, and they might not have that experience di mana punya lingkungan belajar yang sangat suportif gitu ya. Dan yang kedua juga ya kita tadi menyadari bahwa anak itu ya unik dan berbeda tadi, sehingga treatmentnya juga bisa berbeda-beda gitu. And the last thing that we want adalah ketika anak itu merasa ya dia belajar di sekolahnya udah stres gitu, di ruang guru juga stres lagi. Jadi gimana membuat Harus proses merasa belajar nyaman itu gitu jadi ya. fun dan nyaman, itu juga menjadi satu perhatian penting dari pedagoginya kita lah gitu. Iya, selain nyaman belajar juga mereka harus merasa confident dan nyaman untuk berani bicara kan, mengungkapkan Betul, perasaan gitu. betul, Walaupun betul. salah gitu pada ujungnya, tapi kan di ruang guru ini mereka bisa belajar untuk salah dan tidak disalahkan gitu ya, Man ya. Nah, ini yang saya kagum juga dari ruang guru gitu ya. Bukan cuma muridnya yang di-encourage tadi untuk untuk punya keberanian untuk berpikir kritis gitu ya, untuk speak up. Tapi juga ruang guru itu memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas guru-guru yang ada di Indonesia. Seperti yang saya pernah dengar itu kan, kalian punya yang namanya online tutorial for teachers, teacher development program gitu ya. Iban bisa cerita nggak mengenai program-program ini yang khusus untuk guru gitu dan peningkatan kualitas mereka? Jadi ada macam-macam ya. Jadi kita selalu merasa bahwa kayak ya kita melakukan berbagai macam perubahan ini di
secara langsung gitu ya dengan anak, tapi kita juga merasa kalau kita mau membuat perubahan yang secara sistemik juga di dunia pendidikan kita, apa namanya ya kita mesti doing more gitu buat gimana ningkatin kualitas sekolah. Makanya kadang orang, dan itu mungkin dengan beda dari kita ya, misalnya kalau kita cuma mikirin bisnis doang ya kita mungkin pengennya kayak yaudah sekolahnya nggak usah bener gitu, kalau sekolahnya nggak bener orang tetap di ruang guru gitu. Tapi enggak, karena balik lagi ke misi awalnya ya kita pengen ya making changes juga gitu. And therefore kita akhirnya doing a lot of things untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sistem sistem pendidikan formal ini juga. Jadi kita dari awal udah bikin pelatihan guru baik secara fisik maupun juga secara hybrid gitu ya, atau online. Itu kita punya materi pembelajaran jumlahnya berapa ratus video, 260-an video belajar buat guru, mulai dari gimana manage classroom, lesson planning, assessment kayak apa gitu ya, bahkan gimana cara encourage dan motivate murid dan seterusnya gitu. Dan kemudian itu kita ada materinya, dan kita programnya itu bukan cuman ada yang orang bisa belajar sendiri self learning, tapi juga ada yang program-program kita nyebutnya Indonesia Teaching Fellowship, dan kita udah kerja ini di sekitar 30 atau 40 kota, terutama daerah 3T gitu ya. Itu benar-benar selama setahun mereka tuh didampingi. Jadi ada proses belajarnya hybrid, ada tim yang ditaruh di lapangan juga, di mana dia akhirnya kalau tadi misalnya belajar project based learning gitu. Nah, habis itu memang di-encourage untuk diterapkan di kelasnya. Coba yuk project based learning-nya kayak apa? Ada sistem laporannya, lihatnya gimana, ada dokumentasinya gitu ya. Dan dimonitor juga. Kita juga bandingkan gimana sih ada perubahan nggak dari peserta didik dengan yang sebelumnya dan sesudahnya, gurunya ada perubahan paradigma atau enggak gitu, dan kita ngeliat dampaknya luar biasa sekali gitu. Memang sekarang PR-nya adalah gimana caranya meningkatkan skill-nya ini gitu. Jadi itu kan misalnya salah beda ya untuk tiap apa namanya wilayah aja tuh udah beda-beda gitu, nggak usah beda-beda banget kayak, dan itu bukan cuman akhirnya ya si program ini bukan cuma kayak ngajarin doang, karena sebenarnya kita temukan di lapangan, dan ini saya juga banyak ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang bergerak di pendidikan. Kadang tuh masalahnya untuk guru-guru ini misalnya untuk bisa jadi lebih baik tuh bukan cuman dia nggak ngerti materinya gitu, atau misalnya dia nggak punya approach-nya gitu, tapi tuh kadang banyak masalah-masalah yang ada di sekitarnya dia. Jadi salah satu program yang kita punya yang rame banget Bu, itu namanya tuh counseling gitu. Jadi ada layanan 24 jam di mana mereka bisa counseling. Kita bukan berusaha untuk menyelesaikan masalah, tapi lebih posisinya karena kita juga mungkin nggak experience terhadap semua masalahnya mereka, tapi lebih ke menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan tempat untuk mendengar. Jadi konseling untuk guru. Konseling untuk guru. Jadi dan itu paling rame. Yang melakukan konseling itu siapa? Jadi gurunya atau guru jadi kita juga ada tim gitu yang senior. Kita ada psikolog gitu, cuman dia apa namanya, atau teman-teman yang backgroundnya di bidang psikologi, tapi kita memang maksudnya tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah, tapi ya hanya menjadi tempat keluh kesahnya mereka. Dan itu masalahnya macam-macam, bisa kayak masalah di rumahnya mereka, dia berantem sama kepala sekolahnya, dia nggak nyaman di dengan muridnya, atau misalnya apalah gitu ya. Cuman selama ini mereka nggak punya tempat yang safe juga, dan itu seringkali kita lupa gitu. Kita mikirin murid punya guru BK gitu ya, punya tempat yang gimana mereka bisa berkeluh kesah gitu. Saya mikirnya sama aja kayak di kantor gitu kan, orang kalau nggak punya tempat keluh kesah ya dia pusing sendiri gitu kan, nggak ada HR-nya gitu. Nah di sekolah tuh nggak ada HR-nya dalam tanda kutip gitu. Iya, untuk guru. Dan itu yang sebenarnya jadi blocker buat changes. Maksudnya gimana mereka mau boro-boro mikirin di kelasnya mau kayak gimana ya kalau misalnya mereka banyak masalah yang nggak terselesaikan gitu sebenarnya di luar itu gitu. Jadi itu yang justru sebenarnya salah satu intervention yang itu kita nggak perkirakan di awalnya, tapi kita coba tambahin itu, kita ngeliat setelah ngobrol-ngobrol, dan ternyata itu malah salah satu yang driver buat change-nya gitu. Nah hal-hal kayak gitu tuh kita nggak akan tahu kalau kita nggak ngerjain itu di lapangan gitu. Iya. Dan itu service yang diberikan 24 jam gitu buat mereka ya. Betul. Convenient. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini, di Iya, mana orang itu bisa mudah putus asa. Kan? Bisa lewat chat aja Bu, jadi kayak dia cerita, kita bikin tokohnya, jadi namanya Bu Mus gitu, itu siapapun dia ngechatnya namanya Bu Mus gitu. Jadi kayak ya udah, dia kalau si Bu Mus ini kayak Bu Mus saya lagi berantem sama suami saya, Bu Mus saya lagi ini gini, jadi cerita aja gitu, nggak apa-apa. Jadi and we realize kayak how powerful it is, maksudnya to have someone just to listen gitu. Iya, luar biasa.
Saya pengen tanya tadi Iman menyebut soal fellowship ya di daerah gitu. Em, ada hubungannya nggak itu dengan apa Iman Usman Scholarship atau apa namanya? Hmm. Saya pernah dengar Beasiswa Iman Usman, ya. beasiswa Iman Usman. Jadi em, sebenarnya beda. Jadi kalau kalau beasiswa Iman Usman itu inisiatif personal. Jadi kalau yang tadi sebelumnya kan ya dari ruang guru gitu ya. Cuman saya tuh ngelihat bahwa kayak ini sesuatu yang saya lakukan dari 3 tahun yang lalu lah ya. Saya ngeliat bahwa kayak ketika saya ngerefleksi itu waktu saya ulang tahun gitu, saya mikir kayak wah saya Yang ulang keberapa tuh tahun waktu itu? dua berapa ya, 26 kali ya. 26 Sekarang atau Iman dua. 30 kan? Ya, hampir. Iya, Hampir 30, 30. mau 30, heeh. Soon. Atau Iya. 27 waktu itu kayaknya ya. Jadi habis Mhm. saya ingat bahwa oke, saya ulang tahun, saya bisa celebrate momen ini dengan banyak orang, orang bisa maksudnya ngasih kado, ngasih segala macam, tapi saya mikir gitu, maksudnya kayak is there a good way to actually celebrate birthday atau ada cara lain apa enggak gitu. Dan saya realize waktu itu adalah kayak ketika saya refleksi perjalanan hidup saya gitu. Jadi saya tuh orangnya suka reflecting lah, suka journaling gitu. Saya jadi saya apa namanya mikir gitu. Em, Kalau nggak ada orang-orang yang ngebukain jalannya buat saya selama ini gitu, saya nggak ketemu mentor tadi ketika saya ngadepin kegagalan, saya nggak dapat beasiswa buat saya ngelanjutin sekolah, saya nggak dikenalin dengan orang ini orang itu gitu ya, saya tuh nggak akan mungkin ceritanya ada di posisi saya sekarang. Statistik tuh bilang saya tuh nggak akan sukses, akan jadi rata-rata. Itu statistik menunjukkan gitu. Maksudnya kalau punya bapak dan ibu yang juga nggak punya pendidikan tinggi, saya datang dari daerah, kakak-kakak saya nggak kuliah tinggi misalnya gitu ya, itu statistik pasti akan bilang kayak saya akan jadi kayak gitu juga gitu. The fact bahwa saya bisa ada di sekarang itu privilege, maksudnya nggak akan mungkin saya bisa ada di situ, dan saya acknowledge itu secara apa ya, secara luas aja bahwa saya emang punya privilege itu gitu. Nah saya berpikir bahwa Pak, gimana caranya saya bisa melakukan hal yang serupa, ngebukain jalan buat banyak orang. Dan ini saya mungkin nggak mau bicara soal skill gitu. Maksudnya kalau tadi misalnya ruang guru udah menjangkau jutaan orang gitu ya, tapi mungkin low touch gitu ya. Nah ini gimana sih benar-benar kayak, ya mungkin nggak perlu banyak lah, 10, berapa belas orang, tapi saya beneran kenal secara personal, saya beneran tahu bahwa saya having presence and making changes in their life gitu, itu gimana gitu. Dan waktu itu saya akhirnya berpikir, yaudah deh saya bikin program beasiswa, saya pakai duit saya sendiri, bisa satu, tapi saya pengen ini juga jadi movement gitu. Jadi gimana yang mengajak teman-teman saya juga untuk care sama hal ini. Dan akhirnya saya bikin crowdfunding setiap ulang tahun saya waktu itu. Jadi mulai dari sejak saat itu. Gitu. Jadi saya taruh komitmen, misalnya ulang tahun, oke, saya spend berapa ratus juta. Nanti kayak ada teman yang lain juga, oke, mereka juga mau nyumbang gitu ya, very open to public. Prosesnya juga. Lalu orang bisa, anak-anak muda ini dari anak lulusan kelas 3 SMA atau freshman atau orang ini kuliah, mereka bisa daftar gitu buat jadi mentinya saya. Jadi ada yang dapat beasiswa kuliah juga, tapi ada juga dapatnya mentorship. Nah itu setiap tahun akhirnya saya bisa nge-mentor 15 atau sampai 17 orang lah. Dan itu secara personal. Jadi bukan ya udah cuman kayak saya bikinin program terus orang ngerjain lain, enggak. Jadi saya terlibat langsung mulai dari Kayak how I grant design the berarti ya. program, how I design the program, gimana saya kalau saya ngasih duit, ngasihnya bukan cuma buat sekolah, tapi misalnya kayak mereka juga bisa buat bikin project, atau misalnya buat bikin riset, atau mau ikut lomba, dan segala macam. Dan apa ya akhirnya bisa 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 sampai di ya bisa mencapai aspirasinya mereka gitu. Jadi sekarang mungkin totalnya yang di anaknya udah ada 32 gitu. Dan Jadi itu latar soon ya, belakangnya 21 Desember ini Iman ulang tahun akan ada pengumuman lagi nggak beberapa orang beruntung jadi yang saya bisa dari dapat tahun lalu karena jadi saya scholarship? bilang kayak wah ternyata ngurusin 32 orang tuh lumayan juga. Dan itu kan saya program utamanya setahun, tapi itu sebenarnya saya masih keep in touch with anak-anak ini gitu. Jadi akhirnya saya 2 tahun terakhir ini, termasuk tahun ini saya hold dulu gitu, ntar dulu deh gitu. Dan karena udah sekolah dan segala macam juga kan, jadi ini dulu. Cuman nanti pengennya sih bisa dilanjutin terus gitu. Jadi dari situ ya akhirnya beneran apa ya, ngelihat langsung sih perubahan-perubahan nyata di anak-anak ini. Dan ini tuh bukan cuman kayak wah saya pengen anak-anak ini nanti jadi orang sukses Orang atau gitu ya. ambisius atau gimana gitu, enggak, tapi saya justru pengen mereka itu jangan ibaratnya apa ya, saya belajar dari wah ini anak-anak ini profilnya kayak saya, maksudnya mereka berasal dari ekonomi yang mungkin biasa-biasa aja, datang dari daerah gitu ya, punya aspirasi tinggi, raw materialnya ada gitu, Iya. tapi
saya ngeliat ke pengalaman saya dulu, saya tuh banyak banget pitfall-pitfallnya gitu, kayak reflecting back gitu ya, kayak wah mungkin dulu saya sangat egois, saya cuma mikirin diri saya sendiri gitu, atau misalnya saya tuh cuman ngejar ambisi doang tapi nggak ngerti kayak apa yang dikejar gitu ya, nggak punya peace dalam hidup saya, nggak konten gitu ya. Dan, jadi saya justru gimana anak-anak ini saya ngebantu, enggak, sebenarnya kamu ini tuh bukan buat kamu jadi mahasiswa berprestasi atau bukan apa tuh, enggak, tapi justru gimana caranya kamu justru kayak understand your meaning in life, your purpose in life gitu, dan equip them with the required skills lah, atau useful skills yang kemudian nanti bisa ngebantu mereka untuk unlock their potential gitu. Jadi lebih ke situ sih sebenarnya gitu. Jadi justru ngeliat anak-anak ini justru malah mereka ngeliatnya lebih jadi wah, dari tadinya yang kayak wah ambisius banget ini segala macam, sekarang mereka bukan artinya jadi nggak ambisius mereka, tapi kalau mau mengejar sesuatu they know why they're chasing after something gitu. Jadi itu sih yang sebenarnya jadi yang mungkin jadi paling fundamentalnya, di luar skill-skill belajar apa atau beasiswanya, menurut saya itu yang paling pentingnya sih gitu. Luar biasa. So you teach them how to be wise, ya? Iya, sementara saya juga masih belajar, jadi kayak ya inilah gitu, maksudnya ya sama-sama belajar lah. Jadi saya bilang mereka ya dan saya belajar banyak sih dari prosesnya itu. Saya kayak punya adik-adik baru gitu ya, dan ya it teach me a lot of things gitu, especially juga making myself more grounded gitu, dan punya humility juga gitu. Oke. Eh, Pertanyaan terakhir nih. Di buku Iman ini kan Iman bilang bahwa I want to leave this world better than when I came, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang dunia pendidikan Indonesia, apa sih yang mutlak harus dilakukan pemerintah dan kita bersama-sama untuk bisa eh, memenuhi harapan Iman gitu, that you will leave this world better, in a better condition. Iya, jadi saya selalu maksudnya satu masalah yang kayak selalu di benak saya itu dua hal sebenarnya. Jadi access to quality education, dan yang kedua quality education. Jadi access tuh kita bicara gimana sih caranya kita removing barrier di dunia pendidikan gitu. Gimana sih bahwa harusnya nggak ada bedanya gitu antara anak yang di kota besar sama kota kecil, anak yang di social economic status yang tinggi sama yang Iman soalnya rendah. punya background itu ya, jadi Iman tahu persis gitu ya gimana Very personal rasanya buat berangkat saya. dari kota kecil, bukan Biasa-biasa kecil sih aja ya Padang gitu. ya, tapi artinya Jadi ya dari luar kota. it's very personal buat saya sendiri gitu. Jadi kayak tadi akses tadi gimana, dan akhirnya bukan cuman makin kesini, maksudnya bukan cuman gimana sih akhirnya jadi equal access-nya, tapi juga memperhatikan equity-nya. Jadi yang karena orang tuh berasal dari berbagai macam konteks. It's not just you're giving the same access to everyone, tapi how do you basically create an access that is just gitu ya, that is fair gitu, yang that is relevant to different type of people gitu. Jadi mereka yang mungkin punya kebutuhan khusus, punya misalnya teman-teman yang berasal dari etnis tertentu atau daerah tertentu, mungkin butuh treatment lebih. Jadi it's not just giving the same and equal access. Menurut saya itu satu. Yang kedua adalah ketika kita ngomongin quality gitu. Jadi gimana memastikan bahwa ya quality-nya ini ya up to the level that they deserve. Jadi that we all deserve gitu. Jadi saya ceritanya tuh ketika orang ngomongin quality education, it's no longer a privilege but it is a right gitu. Jadi dan itu banyak hal gitu kan, maksudnya gimana, dan PR-nya banyak lah saya tahu itu. Jadi kayak it's not just kayak memutarkan telapak tangan gitu, enggak gitu, tapi ada ngomongin kualitas guru, ngomongin kualitas konten, ngomongin soal kurikulum, ngomongin soal gimana ngebangun mentalitas di sekolah, ngebangun bahkan gimana sih bangunan creating fisik parent. sekolah pun kan di daerah-daerah Iya, terpencil aja itu betul. kan masih juga masalah. Betul. Dan juga gimana bahkan menciptakan orang tua yang juga empowered untuk melakukan proses itu di rumah gitu. Karena sebenarnya learning itu starts at home gitu, bukan di Iya, sekolah. betul. Orang tua berpikir kayak titipin anak ke sekolah, titipin anak ke guru, and then it's responsibility-nya guru. Enggak, yang punya anak tuh Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi learning itu belajar mulai dari rumah, tapi ya seringkali ada disconnect kan antara sekolah sama rumah gitu. Jadi gimana sih membuat juga orang tua yang cakap, yang cerdas, yang berdaya, sehingga juga punya awareness yang tinggi dan punya kapasitas dan kapabilitas untuk kemudian mendukung
segala upaya pembelajaran yang ada di luar rumah itu tadi. Jadi itu ya, cita-cita saya sih sebenarnya gitu. Iman ngelihatnya tantangannya masih besar sekali pasti ya sekarang ini ya. Masih banyak. Banyak banget Ini mungkin makanya kalau makanya saya bilang bisa mimpi saya itu utopis gitu. Jadi ya emang kalau mimpi ya udah sekalian tinggi gitu. Karena kalau enggak ya kalau gampang achieve-nya ya enggak mimpi namanya gitu. Jadi ya mungkin itu pekerjaan yang mungkin juga ya kalaupun saya nggak di dunia ini mungkin juga belum selesai ya. Tapi ya I hope maksudnya saya dan lebih banyak orang lagi itu bisa working towards that gitu. Itu sih. Itu juga yang membuat Iman nanti bertekad kalau udah selesai masternya untuk pulang. Selain juga karena punya ruang guru di Indonesia, Iman nggak berpikir untuk kerja dulu gitu di luar negeri di Amerika? Nggak tahu ya. Jadi maksudnya kalau sekarang sih balik pulang karena kan ngurusin ruang guru dan lainnya. Tapi on the other hand saya juga sebenarnya nggak mau melimitasi dampak sosial atau dampak saya itu just by geography gitu. Makanya maksudnya ruang guru kan juga udah sampai ada Thailand, ada di Vietnam gitu. Karena sebenarnya bagi saya itu it's a fundamental right to everyone gitu. Yes, saya punya proximity, punya kedekatan yang dekat dengan isu dan masalahnya di Indonesia karena saya orang Indonesia dan saya berasal dari Indonesia. Tapi sebenarnya juga it's a global and systemic problem gitu. Jadi there is a side of me juga yang kayak gimana caranya saya bisa kontribusi terhadap itu di dalam konteks yang berbeda juga. It's also another thing lah. Cuman untuk saat ini saya masih fokusnya ngerjain di Indonesia dulu lah gitu. Oke. Iman, terima kasih banyak buat ngobrol-ngobrolnya yang sangat inspiratif. Mudah-mudahan studinya lancar di Harvard dan ruang gurunya semakin besar, semakin punya impact yang luas buat masyarakat, dan Iman sendiri jadi inspirasi buat semua. Termasuk saya loh, yang jauh lebih tua dari Iman gitu. Kamu tuh tokoh yang sangat memberi inspirasi. Selamat ya Iman ya, dan sukses terus. Stay safe and healthy. Amin ya, makasih Bu. Oke. Aha Moments with Dana Iswara.